Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang retur dan risiko aktiva. Adapun nama-nama anggota yaitu yang pertama Saudari Cikartika, yang kedua Saudari Laila Fitri, yang ketiga yaitu saya sendiri Vivin Afriati, dan yang keempat yaitu Saudari Sendang Lestari Putri. Langsung saja kita simak sama-sama penyampaian dari pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Sendang Lestari Putri akan memaparkan materi mengenai definisi return dan resiko serta return realisasian. Return adalah tujuan utama dari kita berinvestasi. Tentunya dengan risiko yang rendah. Untuk itu kita tak perlu tahu bagaimana return dan resiko tersebut berhubungan linear. Artinya kalau semakin tinggi return maka resiko yang akan kita dapatkan itu juga tinggi. Kita perlu mengelola return dan resiko yang baik supaya tercipta return yang optimal dan resiko yang rendah. Untuk bisa memprediksi return dan risiko, kita sebagai investor perlu memperlakukan perhitungan berdasarkan data historis yang berupa harga saham dan dividen. Dari data tersebut, kita bisa tahu seberapa besar kemungkinan return yang akan diperoleh. Dalam konteks manajemen investasi, return bisa dibedakan menjadi expected return dan realized return, yang artinya return harapan dan return yang aktual. Return harapan merupakan tingkat return yang diantisipasi investor di masa mendatang, sedangkan kalau return aktual ialah tingkat return yang udah diperoleh pada masa lalu. Return dan resiko merupakan hal yang kita tidak bisa pisahkan, karena resiko adalah satu hal yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam kita. Selanjutnya yang kedua ialah return realisasian. Return realisasi ini return yang telah terjadi sebelumnya. Return ini dihitung dengan menggunakan data lampau atau data yang sebelumnya. Sebagai salah satu pengukur kinerja perusahaan, return realisasi ini juga jadi penentu dalam pengukuran return ekspektasi atau resiko yang akan datang nantinya. Pengukuran return yang biasa digunakan ialah return total, relative return, dan lain-lain. Sedangkan kalau rata-rata dari return bisa dihitung berdasarkan rata-rata aritmatika dan rata-rata geometri. Pertama, yaitu return total, yang merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor untuk berinvestasi, juga merupakan imbalan atas keberanian investor yang udah mau nanggung resiko. Return investasi sendiri itu ada dua komponen. Yang pertama yield dan capital gain. Kalau yield merupakan komponen return yang mencerminkan kas atau pendapatan. Sedangkan kalau capital gain atau misalnya capital loss itu return yang diartikan sebagai kenaikan atau penurunan surat berharga. Capital gain atau capital loss merupakan selisih dari harga investasi relatif dengan harga periode yang lalu. Rumusnya, capital gain atau capital loss sama dengan harga investasi sekarang dikurangi dengan harga investasi periode lalu, kemudian dibagi dengan harga investasi periode lalu. Jadi, return total investasi bisa kita hitung dengan return itu sama dengan capital gain atau loss-nya ditambah yield. Kalau kita rumuskan nih, dia menjadi return sama dengan harga investasi sekarang dikurangi dengan harga investasi periode lalu dibagi dengan harga investasi periode lalu ditambah dengan yield. Nah, yang kedua itu adalah relative return. Return total bisa bernilai negatif atau positif. Namun dalam perhitungan ini, misal dalam kita cari data rata-rata geometrik yang menggunakan perhitungan pengakaran, perlu dibutuhin suatu return yang harus bernilai positif. Relative return bisa kita dapat menambahkan nilai 1 terhadap return total, atau bisa dituliskan misalnya relative return sama dengan relative total plus 1. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivin Afriati
NIM 1905011162. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan membahas tentang retur ekspektasian dan koefisien variasi. Retur ekspektasian atau ekspekretun merupakan retur yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Retur ini merupakan salah satu hal yang penting jika dibandingkan dengan historis. Karena retur ekspektasian merupakan retur yang diharapkan dari investasi yang akan dilakukan. Retur ekspektasian atau retur harapan pada dasarnya merupakan nilai retur rata-rata. Jika kita memiliki distribusi probabilitas return suatu sekuritas, nilai retur harapannya dapat dihitung dengan cara menentukan nilai rata-rata tertimbang dari distribusi retur tersebut. Koefisien variasi. Koefisien variasi adalah perbandingan simpangan baku atau standar deviasi dengan rata-rata hitung dan dinyatakan dalam bentuk presentase. Di dalam melakukan analisis investasi, terdapat dua faktor yang harus dipertimbangkan secara baik, yaitu retur ekspektasian dan risiko. Menurut Brigham dan Houston, jika suatu pilihan harus diambil di antara dua investasi yang mempunyai pengembalian yang diharapkan atau sama besarnya, tetapi memiliki deviasi yang standar yang berbeda, maka dapat dikatakan bahwa hampir semua orang akan memilih salah satu yang memiliki standar deviasi terendah, atau dengan kata lain, risiko yang lebih rendah. Demikian juga, pilihan di antara dua investasi dengan risiko yang sama, tetapi memiliki pengembalian yang diharapkan berbeda, maka investor akan lebih memilih investasi dengan pengembalian yang diharapkan berbeda, sehingga investor akan lebih memilih investasi dengan pengembalian yang diharapkan yang lebih tinggi. Koefisien variasi merupakan analisis investasi yang mempertimbangkan retur ekspektasian dan risiko aktiva secara bersama-sama. Menurut Hartomo, rumus koefisien variasi dapat dituliskan sebagai berikut. CVI sama dengan risiko dibagi retur ekspektasian. Dari rumus tersebut dapat diartikan bahwa semakin kecil nilai koefisien variasi, maka semakin baik aktiva tersebut. Sebaliknya, semakin kecil nilai koefisiensi, maka menunjukkan semakin kecil risiko aktiva dan semakin besar retur ekspektasiannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai semivariance. Nah, sebelum itu dalam berinvestasi, selain kita mengandalkan perhitungan dari return, kita juga harus bisa memperhitungkan nilai atas suatu risiko yang mungkin akan terjadi. Kali ini yang akan saya paparkan yaitu bagaimana cara kita menghitung nilai atas suatu risiko menggunakan semivariance. Di pemaparan pemateri sebelumnya mungkin telah dijelaskan mengenai cara perhitungan koefisien variasi dengan menggunakan deviasi standar. Nah, sekarang yang akan kita bahas mengenai bagaimana perhitungan suatu risiko menggunakan semivariance. Semivariance merupakan metode perhitungan dari suatu risiko yang umumnya dalam pemberian nilai atau bobot atas suatu risiko itu dia berbeda-beda. Misalnya kita sekarang dihadapkan pada suatu pertanyaan ketika kita kuliah. Risiko kuliah itu apa? Nah, mungkin saja risiko kita kuliah itu adalah tidak lulus, atau mungkin kita itu harus lebih sering aktif di kelas dan sebagainya. Nah, di sisi lain nih, bagi yang sedang menjalankan bisnis, mungkin ketika ditanya risiko dalam menjalankan bisnis itu apa, ya mungkin produk kalian itu kurang laku, atau mengalami kerugian dan sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang membuat semivariance ini sedikit memberatkan dalam pemberian nilai, karena nilai yang ditentukan itu tidak konstan gitu. Dan umumnya dalam semivariance ini dikaitkan dengan penurunan nilai, seperti contoh-contoh yang tadi. Nah, oleh karena itu, pengukuran dari deviasi standar yang dimana menggunakan nilai-nilai di atas dari nilai ekspektasi itu dianggap kurang tepat. Karena pada umumnya resiko itu malah dikaitkan dengan penurunan nilai atau nilai di bawah ekspektasi. Nah, dapat kita simpulkan bahwa komponen dalam semivariance itu merupakan nilai-nilai return yang hanya kurang dari nilai return rata-rata secara keseluruhan dari return pada beberapa periode. Mungkin hanya itu pemaparan dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Fitri, NIM 1905010171. Di sini saya sebagai pemateri terakhir ingin melanjutkan
materi mengenai mean absolute deviation atau MAD. Apa sih yang dimaksud dengan mean absolute deviation? Nah, mean absolute deviation adalah perhitungan yang digunakan untuk menghitung rata-rata kesalahan mutlak atau absolut. Mean absolute deviation digunakan jika seorang analis ingin mengukur kesalahan peramalan dalam unit ukuran yang sama seperti data aslinya. Mean absolute deviation dirumuskan dengan MAD sama dengan return saham yang sesungguhnya atau actual return dikurangi return saham yang diharapkan atau expected return. Kemudian dikali lagi dengan return saham yang sesungguhnya atau actual return, kemudian dibagi dengan jumlah data yang ada. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih hubungan return, ekspektasian dengan resiko. Resiko dan return berhubungan positif, artinya semakin besar resiko maka semakin besar pula returnnya. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil return yang diharapkan, semakin kecil resiko yang akan ditanggung. Hubungan positif ini hanya berlaku untuk return ekspektasian atau ex ante return, yaitu untuk return yang belum terjadi. Untuk return realisasian yang sudah terjadi, hubungan positif ini dapat tidak terjadi. Untuk pasar yang tidak rasional, kadang return realisasian yang tinggi tidak mesti mempunyai risiko yang tinggi. Bahkan keadaan sebaliknya dapat terjadi, yaitu realisasian yang tinggi hanya mempunyai risiko yang kecil. Dalam konteks manajemen investasi, risiko merupakan besar penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan dengan tingkat pengambilan aktual. Semakin besar penyimpangan berarti semakin besar tingkat risikonya. Obligasi pemerintah mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan surat berharga yang dirilis oleh Bank Indonesia. Obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan mempunyai risiko yang lebih tinggi dari obligasi pemerintah, sehingga return yang diharapkan juga akan lebih tinggi. Sedangkan saham lebih berisiko daripada obligasi perusahaan karena harga dari saham itu sering berfluktuasi. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.